Selamat sore, selamat pagi, selamat malam kawan-kawan, atau selamat malam kapanpun kawan-kawan nonton video kita ya. Jumpa lagi channel Perry the Prince. Bagi viewers kita, terima kasih telah menonton semua video-video kita, channel-channel kita. Silahkan tonton semua ya kawan-kawan. Dan kalau menonton video kita, usahakan jangan di skip-skip ya kawan, supaya apa yang kita bagikan tersampaikannya dapat dipahami. Dan tujuan kita adalah berbagi ilmu ya kawan-kawan. Sekarang kita mau berbagi ilmu tentang cara perbaikan mesin cuci 2 tabung merek Polytron berdasarkan gambar ya kawan-kawan, atau diagram, wiring diagramnya ya. Di sini sudah kita ada diagram Polytron, mesin cuci Polytron 2 tabung ya kawan-kawan. Kita awali dari power line-nya kawan-kawan ya, atau power inputnya. Ini steker ke listrik ya kawan-kawan. Ada 2 kabel ya, biasanya api nol atau api netral. Di sini ada warna biru dan coklat. Jadi untuk mengetahui cara kerjanya atau belajar perbaikinya, kawan-kawan harus urut semua ya. Yang pertama ini biru ya, biru dia langsung ke motor pencuci biru, kabel motor pencuci biru ya. Ini kabel motor pencuci kawan-kawan. Birunya juga nyatu juga ke motor pengering atau pemeras. Jadi masing-masing motor itu kalau kita lihat dari diagram ini ada tiga kabel, 3 warna, biru, kuning sama abu-abu. Itu untuk kabel motor pencuci. Untuk kabel motor pengering atau pemeras, biru, merah, hijau. Nah, kita mulai dari pencuci ya kawan-kawan. Satu lagi kabel inputnya, kabel PLN-nya berwarna coklat ya kawan-kawan, dari steker ya. Terus jadi untuk memeriksa pertama kali itu kabelnya diukur dulu kawan-kawan, apakah bagus semua. Masuk ke skring 5 ampere ya, ini skringnya kawan-kawan. Diukur dulu apakah skring ini putus atau tidak. Kalau masih bagus, terus lagi kabel coklatnya masuk ke timer ya, timer motor pencuci. Jadi kawan-kawan, ini masuk api ke timer ya. Dari timer ini kawan-kawan, dia ada keluar 2 kabel, yaitu warna kuning dan abu-abu ya. Kuning dan abu-abu. Kuning dan abu-abu ini dia bergantian di connect ya. Misalnya masuk dari coklat, nih masuk dari coklat, kalau di connect ke abu-abu mungkin putarannya begini. Itu fungsinya ya kawan-kawan, karena 2 kabel ya. Nah, kalau dan itu biasanya pengaturannya itu mau timernya itu yang mengatur ya kawan-kawan ya. Ke gabung ke sini, tek pindah ke kuning. Jadi kalau ke kuning dia ganti putaran, dia jadi gini kawan-kawan ya. Itulah fungsinya, dia ada 2 kabel ini dari warna coklat ya kawan-kawan. Kalau tanpa timer bisa kita konekkan langsung ke gini, ke kuning ya, tek gitu, atau kayak abu tek gitu ya. Nah, tapi di sini kawan-kawan, kuning dan abu-abu ini juga dikonek ke kapasitor 1 ya, kapasitor 1. Biasanya kalau dalam mesin cuci itu kawan, 1 kapasitor tapi dia ada 4 kabel. Dalam satu kapasitor itu 4 kabel. Satu dia untuk motor pencuci dan satu lagi untuk motor pengering atau pemeras. Dan biasanya kapasitor mikro yang lebih besar itu adalah untuk motor pencuci ya, bukan pengering. Nah, seperti ini kita kasih contoh di sini kawan-kawan ya. Nih, kita lihat kapasitornya. Oke. Nah, di sini kawan-kawan kapasitornya 4 kabel ya. Tapi ini fungsinya untuk 2 kapasitor kawan-kawan ya. Kita lihat mikronya, ada yang 5 mikro yaitu red, green, dan 10 mikro. Ini ya kawan-kawan ya, nampak ya. Ini 5 mikro, red, green artinya merah sama hijau. 5 mikro kawan-kawan artinya untuk motor pengering. Jadi kalau dia 10 UF yang ini, 10 UF yang ini
gray yellow, kuning abu-abu ya, gray yellow ini ya, kuning abu-abu. Berarti beda dia kawan-kawan kan kapasitornya. Jadi yang di sini tadi yang dikatakan abu-abu kuning itu kan berarti dia 10 mikro ya kawan-kawan. Gray kuning ya, abu-abu kuning ya, berarti dia kapasitor untuk motor pencuci ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk mengetahui apakah kapasitornya masih bagus atau tidak, untuk mengeceknya silahkan tonton di video kita kawan-kawan ya. Silahkan tonton di video yang lain. Mudah saja sih, bisa juga pakai multitester, bisa juga langsung ke stop kontak dimasukin, dicolok gini ya, baru dilagakan ini apakah dia masih berapi atau tidak. Kalau untuk mengetahui cara apakah motornya masih bagus atau tidak, kawan-kawan tinggal pakai multitester ya. Pakai tester ini, di tester yang warna biru ke kuning apakah masih connect. Kalau masih connect masih bagus. Yang biru ke abu-abu apakah masih connect. Kalau connect masih bagus, baru kuning ke abu-abu di connect juga ya di tester. Kalau bagus ya masih bagus. Ini juga nanti kawan-kawan cek aja apakah, kalau untuk mengetahui apakah timer pencucinya masih bagus atau tidak, copot aja kabelnya langsung dari sini ya, di sini atau dari sini, atau potong, lagakan saja langsung ke sini kawan-kawan ya. Salah satu ini aja lagakan apanya kabelnya. Dengan cara ini kapasitornya harus dikonek juga ya, satu ke abu-abu, satu ke kuning ya. Jadi di sini tes ke kuning atau tes ke abu-abu, fungsinya itu hanya untuk balik putaran aja kan. Sekarang kita kembali masuk ke ini, kabel coklat masuk ke motor pengering atau pemeras ya kan. Dia masih warna coklat ya, coklat berarti digabung di sini kan ya. Terus atas ini dia timer pengering masih tetap coklat. Di sini sebenarnya hanya switch aja ya penghubung kan. Dari timer dia keluar warna merah kawan-kawan ya. Warna merah di sini lihat ada saklar atau switch pintu ya. Begitu pintu ditutup tuh, nah, baru dia connect harusnya. Perhatikan kawan-kawan, ada sini ya. Terus masih kabel merah. Nah, kabel merah ini kawan-kawan, di sini bedanya dia motor pengering dengan pencuci. Di sini dia hanya satu kabel keluar kawan-kawan ya, merah. Sementara kalau di sini dia ada dua kabel, kuning dan abu-abu ya. Artinya ini sudah ditentukan hanya satu putaran. Mungkin putarannya begini atau begini, tergantung kawan-kawan bisa lihat nanti ya. Hanya merah ya. Nah, merah ini kawan-kawan, dia udah langsung ke motor ya, merah juga kan. Dan merah satu lagi tuh dia digabung ke kapasitor. Nah ya, ke kapasitor 2. Dari motor kawan-kawan ada kabel warna hijau, motor pengering pemeras ada kabel warna hijau. Kabel warna hijau ini inilah ke kapasitor 2 atau yang 5 mikro tadi kawan-kawan, yang 5 mikrofarad ke kapasitor 2. Kabel satu lagi dari kapasitor itu ada warna merah tadi kan. Nah, itu gabung ke merah sini. Situ dia. Jadi dia bedanya di situ kawan-kawan. Kalau di sini dia dua kabel motornya digabung ke kapasitor. Kalau di sini nggak hanya satu ya. Satu kapasitor, satu lagi dia ini langsung ke sini dia. Gabung ke kapasitor ini dia gitu ya. Untuk mengecek apakah motornya masih bagus juga ya sama kayak cara ngecek itu kawan-kawan ya. Hanya dipakai apometer atau multitester. Kalau masih connect masih bisa. Merah hijau juga di multitester apakah kalau masih connect masih bisa. Apabila salah satu dari ini di apometer atau di multitester kawan-kawan, artinya tidak connect atau tidak terhubung, berarti dia motornya sudah rusak, sudah short mungkin ya, atau putus atau fuse-nya di dalam. Jadi demikian juga ini kawan-kawannya. Oke kawan-kawan. Nah, demikianlah kawan-kawan kita belajar cara pemeriksaan mesin cuci 2 tabung merek Polytron berdasarkan gambar. Mungkin saja bukan mungkin sih, tapi biasanya berdasarkan gambar ini sih, patokan ini sih udah bisa mencakup keseluruhan mesin cuci. Tapi nanti kalau kita coba lagi mesin cuci merek lainnya, kita belajar diagramnya lagi, cara memperbaikinya ya kawan-kawan ya. Intinya semuanya dicek dulu kawan-kawan nih, di apometernya apakah semua kabelnya itu bagus atau tidak.
Baru ini juga untuk mengetahui switchnya rusak atau tidak, tinggal putar aja tak. Kalau dia di tester ini ketika tak katanya tak, mungkin ini connect. Kalau tidak connect berarti udah putus di dalam, atau ini ke sini connect, ini tak gitu kan. Tak. Sama dengan ini kawan-kawan ya, sama dengan gini juga ya. Ini fungsinya sih yang dua ini timer ini hanya untuk switch aja kan. Kalau ini hanya sekali aja switch dia tak gitu aja, udah jalan terus. Kalau ini enggak kawan-kawan, tek sekian detik ganti lagi, tek sekian detik tek ganti. Itulah ini kawan-kawan, hanya switch aja saklar gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, demikianlah video kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa kawan-kawan ditonton semua video kita. Terima kasih telah menonton. Kita ucapkan semoga kita dalam sehat selalu dan kelimpahan berkat. Jangan lupa dibagikan, di like dan di komen. Apabila ada kritik, ide dan saran, silahkan buat di kolom komentar ya kawan-kawannya. Sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Bye bye.